Ketua TPPKK Kota Lubuk Linggau Haja Reska Pribayu secara resmi melantik Ketua TPPKK Kecamatan, Ketua Pembina Posyandu Kecamatan serta Bunda PAUD Kecamatan sekota Lubuk Linggau. Ia menegaskan bahwa pelantikan ini tidak sekedar kegiatan seremonial, melainkan menjadi awal dari pengembangan amanah dan tanggung jawab yang harus dijalankan. Ia berharap seluruh pengurus yang dilantik dapat berperan aktif dalam mendukung kemajuan pemerintah Kota Lubuk Linggau serta berkontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pasca pelantikan Ketua TPPKK Kecamatan diharapkan mampu menggerakkan pelaksanaan 10 program pokok PKK secara terencana, terpadu, berkelanjutan. Program-program tersebut menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan keluarga yang mandiri dan sejahtera sebagai fondasi utama terbentuknya masyarakat Lubuk Linggau yang unggul. TPPKK juga diharapkan dapat menjadi mitra pemerintah dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Lebih lanjut disampaikan bahwa Posyandu juga memiliki peran strategis dalam meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak, sementara Bunda PAUD menjadi penggerak utama dalam membangun generasi emas yang cerdas, sehat, berkualitas sejak dini. Dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan, Masjid Agung As-Salam Lubuk Linggau menyelenggarakan kegiatan ibadah malam nisfu Sya'ban bersama jamaah yang dimulai setelah pelaksanaan ibadah sholat maghrib. Kegiatan ini diikuti oleh jamaah dari berbagai kalangan dan mengajak seluruh masyarakat Kota Lubuk Linggau untuk hadir serta memakmurkan masjid melalui ibadah bersama dalam suasana yang penuh kekhusyuan, ketenangan, dan kebersamaan. Melalui pelaksanaan ibadah malam nisfu Sya'ban ini, Masjid Agung As-Salam Lubuk Linggau berharap dapat menumbuhkan semangat kebersamaan dan meningkatkan kualitas keimanan serta ketakwaan masyarakat. Kegiatan ini juga diharapkan menjadi momentum bagi jamaah untuk mempersiapkan hati dan spiritualitas agar dapat menjalani ibadah di bulan suci Ramadan dengan lebih khusyuk, penuh kesadaran, serta semangat memperbaiki diri dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah malam nisfu Sya'ban ini menjadi salah satu bentuk persiapan spiritual umat Islam dalam menyambut bulan suci Ramadan. Malam nisfu Sya'ban diyakini oleh umat muslim sebagai malam yang istimewa, di mana menjadi waktu yang tepat untuk melakukan muhasabah diri, merenungi perjalanan hidup, memperbaiki niat, serta memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kegiatan ini, jamaah bersama-sama melaksanakan rangkaian ibadah, memperbanyak zikir, doa, dan munajat dengan penuh harap agar diberikan keberkahan, kesehatan, serta kekuatan iman. Guna menunjang pelayanan publik yang lebih baik, lingkungan pemerintah Kota Lubuk Linggau kini bertransformasi menjadi kawasan perkantoran yang modern. Berbagai fasilitas publik dihadirkan untuk mendukung kenyamanan serta kebutuhan masyarakat yang berkunjung. Salah satu fasilitas unggulan adalah ruang Dekranasda yang menampilkan beragam produk kerajinan khas Lubuk Linggau. Ruangan ini tampak megah dengan sentuhan desain modern dengan aksen logo Linggau Juara yang menjadi simbol kebanggaan daerah dan penguatan identitas lokal. Selain itu, tersedia pula ruang inflasi yang berperan dalam mendukung pengendalian inflasi daerah. Di ruangan ini tersedia berbagai kebutuhan rumah tangga dan bahan pokok yang dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai upaya menjaga stabilitas harga di Kota Lubuk Linggau. Lingkungan perkantoran juga dilengkapi dengan layanan pengaduan, di mana masyarakat dapat berinteraksi langsung dengan petugas terkait untuk keperluan administrasi maupun sebagai tamu kunjungan resmi. Untuk menunjang kenyamanan, tersedia pula fasilitas pendukung seperti ruang tunggu yang nyaman dan representatif. Dengan hadirnya berbagai fasilitas tersebut, pemerintah Kota Lubuk Linggau berkomitmen memberikan pelayanan publik yang lebih optimal dan juga berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Kegiatan sosialisasi dan pembinaan program pelindungan dan kesejahteraan aparatur sipil negara digelar di rooftop gedung BNI kantor cabang Lubuk Linggau. Dalam kesempatan tersebut disampaikan pula bahwa Bank BNI telah menjalin kerjasama dengan BKPSM Lubuk Linggau dalam pemanfaatan layanan pembayaran uang pensiun ASN melalui Bank BNI. Kerjasama ini diharapkan dapat memberikan kemudahan serta menegakkan kesejahteraan ASN, terkhusus saat memasuki masa purna tugas. Press Manager BNI Kantor Cabang Lubuk Linggau M. Adi Pratama menyampaikan bahwa masa pensiun merupakan fase yang perlu dipersiapkan sejak dini agar ASN tetap memiliki kualitas hidup yang baik setelah tidak lagi aktif bekerja.
Ia menegaskan bahwa Bank BNI sebagai salah satu bank penyalur pembayaran uang pensiun ASN berkomitmen untuk terus mendukung kesejahteraan ASN baik sebelum maupun setelah memasuki masa pensiun. Melalui kegiatan sosialisasi dan pembinaan ini, diharapkan para ASN di lingkungan pemerintah Kota Lubuk Linggau dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai program perlindungan dan kesejahteraan, sehingga mampu mempersiapkan diri secara optimal dalam menghadapi masa pensiun. Ini memang sudah kami programkan, yaitu di mana kami ingin menginformasikan kepada para ASN yang akan masuk masa pensiun, yaitu BNI itu juga bisa selaku pembayar manfaat pensiun untuk mereka. Jadi bukan hanya Bank BPD, tetapi juga BNI dan Bank Himbara lainnya itu juga bisa melakukan pembayaran manfaat pensiun bulanan untuk para pensiunan ASN. Ini sudah berjalan. Nah, selain itu juga kami dalam acara ini memang kami berkoordinasi dengan BKPSDM Kota Lubuk Linggau, di mana kami mengundang para calon pensiunan dari pemerintah Kota Lubuk Linggau yang akan masuk usia pensiun sekitar 5 sampai 6 bulan ya. 6 bulan akan masuk usia pensiun, untuk kami berikan sosialisasi terkait persiapan dalam menghadapi masa pensiun. Nah, di sini mereka memang harus mempersiapkan diri sebelum memasuki usia pensiun, yaitu dari mereka persiapan dari finansial, kemudian juga persiapan dari jenis usaha yang akan dilakukan nanti atau kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan nanti. Nah, di situ tadi sudah disampaikan oleh pemateri, yaitu dari Kepala Badan BKPSDM Kantor Pemkot Lubuk Linggau, Pak Dr. Haji Dian Chandra, itu merupakan materi terkait pensiun bahagia, ya, pensiun bahagia. Kemudian juga dilanjutkan oleh dari Elmira Tour Travel, itu juga memberikan materi terkait bagaimana sih peluang-peluang usaha yang terkait di bidang travel, bisa mereka memanfaatkan menjadi agen umroh ya, kemudian agen travel. Selain itu juga bisa juga agen perumahan. Nah, selain itu juga dari materi BNI juga memberikan materi terkait financial planning yang akan dilakukan para calon pensiunan ASN, di mana bagaimana cara mengatur keuangan mereka pada saat aktif dan pada saat pensiun nanti. Nah, di situ juga peluang-peluang usaha apa yang akan bisa mereka lakukan, yaitu bisa juga dengan cara apabila memiliki skill bisa mengajar, jadi guru atau dosen. Kemudian juga kalau dia ada kebun, bisa berkebun, ya, kebun sawit atau kebun karet. Kemudian juga ada biasanya bisnis online, bisa mereka kembangkan di bisnis online itu. Kemudian juga bisa juga itu tadi kerjasama dengan biro perjalanan. Kemudian bisa juga agen 46 BNI, bisa jadi agen 46 BNI seperti bisa sebagai payment point pembayaran, kemudian juga bisa juga sebagai agen perumahan. Nah, itulah nanti semua itu diberikan pembukaan wawasan, pencerahan kepada para ASN yang akan masuk usia pensiun. Nah, selain itu juga dalam menjalankan usaha itu, para ASN kalau sudah ada modal mereka bisa menjalankan usaha itu dengan modal yang dimiliki. Tetapi kalau seandainya ASN calon pensiunan itu belum ada modal, BNI sebagai pembayar manfaat pensiun bulanan mereka, itu BNI menyediakan juga sarana pembiayaan khusus pensiunan, yaitu melalui BNI Fleksi Pensiun. Bisa juga melalui sebelum mereka pensiun, yaitu BNI Fleksi Prapurna, kemudian ataupun juga bisa pada saat mereka telah pensiun, yaitu namanya BNI Fleksi Pensiun. Itu yang kami berikan
kepada para ASN. Tergantung nanti Pak ASN mau memilih pensiunnya di mana itu. Tapi yang pasti kami menginformasikan bahwa BNI juga merupakan mitra Taspen, yaitu bisa melakukan pembayaran manfaat pensiun bulanan buat para pensiunan ASN. Persiapkan diri kita dalam memasuki masa pensiun, karena memang mau tak mau kita juga, setiap kita yang bekerja, baik ASN maupun kita di BUMN atau institusi pemerintah lainnya, itu juga pasti akan menuju ke sana. Jadi calon pensiunan. Jadi dari dini kita harus mempersiapkan rencana keuangan kita ke depan. Itu harus ada pembagiannya, yaitu jangan sampai kita pada saat masuk pensiun kita akan terkejut, nggak ada persiapan untuk masuk usia pensiun tersebut. Kita mau melakukan apa? Nah, makanya sejak dini sebelum kita masuk usia pensiun, maka kita bukakan pencerahan-pencerahan terkait kegiatan-kegiatan apa yang bisa dilakukan oleh para calon pensiunan ASN. Kegiatan bimbingan manasik haji terintegrasi tingkat kabupaten, kota, dan kecamatan tahun 1447 Hijriah atau tahun 2026 telah dilaksanakan di Masjid Agung As-Salam Lubuk Linggau. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pembinaan, pemahaman, serta pembekalan yang menyeluruh kepada jemaah calon haji kota Lubuk Linggau yang akan menunaikan ibadah haji pada musim tahun 1447 Hijriah atau 2026. Pelaksanaan manasik haji dibagi menjadi 3 zona kecamatan dan berlangsung selama periode 6 hingga 18 Februari 2026 nanti. Pada tahun ini jumlah jemaah calon haji asal kota Lubuk Linggau yang akan diberangkatkan sebanyak 192 orang. Dari pemerintah kota Lubuk Linggau juga memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan kegiatan melalui sinergi lintas instansi, termasuk dalam kesiapan sarana dan prasarana guna menunjang kelancaran keberangkatan jemaah. Manasik haji juga memiliki peranan yang sangat penting sebagai bekal bagi para jemaah agar mampu melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji secara tertib, benar, dan sesuai dengan tuntutan syariat Islam, sehingga diharapkan dapat meraih haji yang mabrur. Pengaspalan jalan di Siring Agung.
Pemerintah Kota Lubuk Linggau menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengembangan koperasi dengan menghadiri rapat anggota tahunan 2025 Koperasi Merah Putih Kelurahan Keputraan. Keberadaan koperasi sejalan dengan kebijakan dengan arahan Presiden Republik Indonesia dalam mendorong penguatan koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan. Koperasi diharapkan mampu tumbuh secara berkelanjutan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat baik tingkat desa maupun kelurahan. Ketua Koperasi Merah Putih Aspuda Predan CSP dalam laporannya menyampaikan bahwa saat ini koperasi telah memiliki 240 anggota terdaftar. Dari jumlah tersebut, 55 anggota dalam RAT telah memenuhi kewajiban simpanan pokok. Ia menjelaskan bahwa pendirian koperasi ini berawal dari keberanian, semangat, dan tekad yang kuat. Dengan dilandasi niat baik serta kebersamaan, pihak yang berkomitmen untuk membangun dan mengelola Koperasi Merah Putih Keputraan secara mandiri demi kemajuan bersama. Jadi harapan kita ke depannya agar Koperasi Merah Putih ini jangan semata-mata ini diharapkan ke depan kita bisa untuk sama-sama melaksanakan dengan baik, karena sudah jelas daripada pemerintah pusat agar terbentuknya Koperasi Merah Putih ini agar terbantu daripada perekonomian daripada masyarakat yang di sekitar, agar mengurangi pengangguran dan dapat dari masyarakat untuk masyarakat. Sejak tanggal 19 Oktober kami ambil momentum ulang tahun Kota Lubuk Linggau meriah kebetulan, kemudian kerjasama Bulog kami mulai tanggal 19-nya kami mulai buka gerai ini. Sampai sekarang alhamdulillah sudah order 15 kali order kami untuk tonasenya sekitar 25 ton sudah. 214 peserta yang boleh mendaftar sebagai administrasi sudah terdata di Simkobdes. Tapi untuk yang RAT ini kami buat aturan bersama kesepakatan bahwa yang diundang yang sudah membayar sidang rokok. Nah yang datang yang kami undang anggota yang pendaftar ini 55 anggota sudah donasi sidang rokok. Dibahas di RAT bahwa kami harus membuat rencana anggaran dan kegiatan di 2006. Salah satunya memaksimalkan ini yang sudah kami mulai gerai sembako ini. Karena kan terbatas di baru seperti beras, minyak, gula, segala macam. Jadi kami akan coba bangun lagi, progres lagi, kerjasama dengan Perniaga terkait dengan gas. LPG 30 itu sudah disetujui, di-approve, tapi belum bisa realisasi karena kena tenis di Perniaga dengan kami. Sudah siap. UMKM kebetulan Pak Lurah ya, yang gabung di sini mungkin 40% itu pelaku UMKM. Sisanya itu pensiunan, guru rumah tangga, tapi 40% itu pelaku UMKM. Makanya yang sudah punya mindset untuk bisnis, produknya itu sudah dititipkan ke gerai kami seperti ini. Ada kopi, ada keripik, ada peyek, ada kopi dan beberapa neok belum habis. Ada beberapa tips ini masuk. Ini gantungan kucing yang kami kasih tadi sebagai souvenir itu dari UMKM kan. Yang ada di Kota Lubuk Linggau terhadap rumah jabatan dan langsung diresmikan oleh ya udah kagak gitu buat kalau harapan presiden itu ya untuk pemberdayaan tenaga ya lokal bagi UMKM juga di yang supaya ke depannya pembangunan bisa jadi mungkin masih perlu biaya memang kalau kita harus menjalankan apa yang menjadi pondok kita dari Bapak Presiden Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati seluruh masyarakat wilayah Kabupaten Musirawas dan seluruh pengguna jalan. Kami dari Satlantas Polres Musirawas menyampaikan bahwa pada saat ini kami telah memberlakukan e-handle ataupun e-mobile dalam rangka melakukan penilangan terhadap para pelanggar. Jadi kami sampaikan kepada masyarakat dalam hal ini agar
tetap mematuhi peraturan-peraturan lalu lintas dalam berkendaraan. Dikarenakan apabila kami menemukan masyarakat yang tidak menaati peraturan, kami akan melakukan penilangan secara elektronik atau mobile secara langsung. Jadi sekali lagi kami himbau kepada masyarakat untuk menaati peraturan lalu lintas demi menjaga keselamatan dalam berkendaraan. Itu yang ilmu ko yang itu ilmu aku mencari orang berapa kali lewat sini anjing ada kompak kau baru mandi sungai semalam udah kasih gue ini lagi aku kasih gue anaknya itu kasihan loh anaknya. Gak ada kasihan sama. Udah. Kau kasihan sama kami gak kasihan? Gak usah komentar kau. Itu udah disuruh ganti lah itu. Iya. Udah tak kasih duit atau kasih duit lo bang, ngapain nggak makan? Mana rumah mau Curi apa dia? Itu ininya agak sabang, dibawa. Ini malingnya, Kak Abang ini. Curi gas juga? Agak sabang dia. Iya, tempat abang yang naik sepeda tadi. Jadi bok itu. Mencuri apa dia? Gas, atau kasih dia duit lagi. Kasih nengoknya. Ini lakinya kerja sama yang lain. Kasihan anaknya itu. Iya, Anaknya ini udah dilatih. Gak dia apa. Oke, lanjut lagi. Bisa. Kita nyanyi lagu Aura Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Selampari TV. Kembali bersama Mimin. Nah, jadi hari ini dalam rangka memperingati hari jadi harian pagi Liga Opos. Jadi di Taman Olahraga Selampari sedang diadakan acara Selampari Fun Run 2026. Untuk saat ini situasi para peserta ini sudah sampai di garis finish. Jadi kalau peserta sudah sampai ini bisa langsung ditukarkan untuk mendapatkan medali di sini ya. Dan juga snack. Jangan lupa untuk para pemirsa ramaikan Taman Olahraga Selampari hari ini karena akan ada banyak sekali acara yang akan dilangsungkan, mulai dari pemeriksaan kesehatan gratis, kemudian juga ada beberapa bazar UMKM di sini ya. Halo. Hai. Yuk, Mimin tunggu ya. Mari ramaikan Taman Olahraga Selampari hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Selampari TV. Nah, saat ini Mimin tengah berada di kegiatan acara
untuk peresmian rumah pejabat eselon 4 Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau. Iring-iringan mobil pejabat Kota Lubuk Linggau. Barusan tadi mobil Kajari, dan ini disusul dengan mobil dari Bapak Wali Kota Lubuk Linggau beserta jajaran. Oke pemirsa, selamat pagi. Mimin melaporkan dari Kelurahan Tarnorejo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tundukkan wajahnya sama-sama ya, sebentar saja. Mumpung ini adalah hari-hari baik, insya Allah barokah. Ibu, tolong tundukkan wajahnya sebentar saja. Ibu, kita sama-sama hadirkan diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Selambar TV. Nah, jadi hari ini Mimin lagi ada di pelataran pemerintah Kota Lubuk Linggau, dan ada yang baru. Nah, nih depan kantor Wali Kota Lubuk Linggau ini sudah dipasangkan plang Linggau Juara ya. Ini tulisannya Kantor Wali Kota Lubuk Linggau. Terus selain dipasangkan plang baru, ini juga ada taman-taman seperti itu ya, dilengkapi dengan bangku-bangku dan juga lampu jalan. Jadi kalau misalnya malam hari ini terlihat sangat indah dan juga cantik begitu. Kalau misalnya pemirsa ingin berfoto-foto ataupun sekadar bersantai saja di sini ya. Ini juga menjadi tempat spot foto baru untuk masyarakat Lubuk Linggau. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat aktivitas buat pemirsa. Banjir boleh, Dem. Ulang lagi banjir, ha. Baca lagi lewat. Salam, Muli. Tadi tuh ketemu aku di Lebih so lewat ya? Tadi Masih belum? Tadi ada lewat, cuman ketemu aku di dia sebelum cecar. Tadi lah masih kecil. Oh, hujan semalam-malam nih ini. Aku situ tadi sampai pantat. Gimana? Situ, tengah itu kan? Batang Kelapun nomor 2. Oh. Pantat. Hah? Dalam, malah sampai pinggang tuh. Itu yang derasnya tuh. Mana? Mobil aku tinggi, apalagi motor. Anyo, masuk ya. Bos, maaf bos. Kata sinyal. Kati sinyal ini. Ini foto makin yang